Tenang, Miss. Ini bukan sepenuhnya kesalahan kita. Tapi apakah Miss tidak ingin tahu alasan kenapa sabotase kita gagal? Apalagi sekarang? Tuan Xavier ternyata mengalihkan seluruh asetnya atas nama orang lain. Ini dilakukan untuk mengecoh kita. Apa? Siapa orang itu? Davina Aziza. Semua aset milik Tuan Xavier kini terdaftar atas nama Nona Davina. Menurut informan kami, dia juga sedang mengandung anak Tuan Xavier. Dia lagi. Sialan. Setelah dia gagalkan rencana gue untuk hamil anak Xavier, sekarang dia juga yang bikin seluruh rencana ini berantakan. Gue harus pulang sekarang. Gue nggak bisa cuma diem di sini. Apa-apaan ini? Kenapa Xavier segampang itu percaya dan ngasih semua asetnya ke perempuan itu? Jangan-jangan dia mulai jatuh cinta sama cewek itu. Kalau itu alasannya, gue bakal hancurin kalian berdua. Gue bakal permalukan kalian di depan semua orang, terutama perempuan itu. Pesankan tiket pesawat ke Indonesia. Jadwal penerbangan paling cepat sekarang juga. Baik, Miss. Tunggu saja, Davina. Lo bakal ngerasain neraka dunia yang gue ciptain sendiri. Gue pastikan lo bakal nyesel pernah deketin Xavier. Selanjutnya, ada seseorang yang ingin saya kenalkan kepada kalian semua. Kapan selesainya sih? Ini lapar banget. Makanan di sini fancy tapi nggak bikin kenyang. Gue butuh batagor, Bang Togar. Besok kita beli batagor. Sekarang ikut saya dulu. Hah? Kemana? Itu siapa? Bukan Nadine kan? Wah, ini bakal seru nggak sih? Mungkin kalian bertanya-tanya siapa wanita ini. Perkenalkan, dia Davina Aziza, salah satu orang paling penting dalam hidup saya. Sama pentingnya seperti sahabat saya, Dr. Kenzo. Salah! Wanita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya perebut tunangan wanita lain. Itu Nadine. Bukannya dia tunangan Xavier. Apa yang terjadi? Nadine? Apa? Mau marah? Seharusnya aku yang marah. Hubungan kita sudah selesai. Tidak. Seharusnya aku yang berdiri di sampingmu hari ini, bukan dia. Dia ini parasit. Dia yang hancurin semua rencana gue. Harusnya anak itu anak yang dikandungnya adalah anak kita, bukan dia. Harusnya semua milikmu atas nama gue. Tapi dia, si yatim piatu miskin ini, datang bawa wajah polos dan ngerebut semuanya dari gue. Jadi dia selingkuhan Tuan Xavier. Xavier punya anak sama wanita lain. Gila. Kok Xavier ninggalin Nadine demi dia sih? Lihat tuh penampilannya lusuh banget. cukup, Nadine. Cukup. Ini baru pemanasan, Xavier. Lo pikir dia bisa menang cuman karena hamil anak lo doang? Belum selesai. Hah? Davina, Nadine, cukup. Kenapa Xavier malah bela wanita itu? Dia cuma perempuan rendahan. Cukup semuanya. Iya benar, wanita ini Davina Aziza. Memang wanita paling spesial di hidup saya. Xavier? Maaf, terpaksa dunia harus tahu. Kau milikku. Tolong bawa Davina ke rumah sakit. Saya harus meluruskan semuanya. Inilah akibatnya, karena lo udah berani rebut semua yang harusnya milik gue, Davina Aziza. Saya tegaskan, hubungan saya dengan wanita ini telah lama berakhir. Wanita itu tidak pernah merebut milik siapapun. Yang seharusnya kalian cemooh adalah wanita ini. Wanita yang dengan sadarnya menuduhkan tuduhan yang sebenarnya dia lakukan. Dan mulai saat ini, jika ada yang ingin mengakhiri hubungan kerjasama dengan saya persilahkan. Saya tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang munafik seperti kalian, mencemooh tanpa tahu yang sebenarnya. Kenapa? Lo marah karena semua rencana lo gagal. Sekarang lo tinggal tuai hasilnya, Nadine. Tunggu dan lihat apa yang akan lo dapetin dari gue. Xavier! Gawat, jika Xavier sudah mengatakan itu, dia benar-benar akan memutuskan hubungan kerjasamanya dengan kita. Itu tidak boleh terjadi. Yang akan mengalami kerugian adalah kita. Sialan! Kita harus bisa memujuk Xavier. Ini sih bakal meledak di internet. Kita lihat nanti, publik bakal berpihak ke siapa. Tapi kalau perempuan itu benar hamil, berarti mereka sudah menikah kan? Kenapa Xavier nggak pernah perkenalkan dia sebagai istri? Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi mending kita nggak usah ikut campur deh. Salah ngomong, bisa-bisa Xavier denger. Tamat kita. Iya bener, kita cukup jadi penonton aja. Oh, drama ini juga masih panjang. Dok, kita nggak perlu ke rumah sakit ya? Loh, kenapa? Kaki kamu terkilir, harus dicek.
Soalnya kan ada dokter Kenzo juga. Dokter bisa bantu rawat saya, atau ke tukang urut juga bisa. Jadi nggak perlu ke rumah sakit segala. Tapi ini harus ditangani serius, nggak bisa cuman pakai es atau diurut biasa. Tapi... Jangan nolak Davina, kalau sampai Xavier tahu kamu nggak dirawat dengan benar, saya bisa dimarahi. Tadi kamu lihat sendiri kan dia ngamuk kayak gimana. Iya dok, saya ngerti. Bagaimana kondisi Davina dan bayi kami, dok? Syukurlah, kondisi janin saat ini dalam keadaan sehat. Saya sempat khawatir terjadi sesuatu yang sangat serius. Namun, ternyata bayi kalian cukup kuat. Kemungkinan besar saat terjatuh, Nona Davina secara refleks menahan tubuh bagian atas dengan kaki. Sehingga yang mengalami tekanan justru bagian kakinya. Untuk memastikan tidak ada cedera serius, besok kami akan melakukan pemeriksaan ronsen pada kakinya. Apakah dibutuhkan penanganan khusus? Untuk saat ini belum diperlukan. Nona Davina hanya perlu banyak beristirahat. Dan saya sarankan agar Nona Davina menghindari menggunakan high heel sampai kehamilannya selesai. Setelah hasil ronsen keluar, kami akan menentukan langkah selanjutnya jika memang dibutuhkan penanganan tambahan. Namun, sejauh yang saya amati, baik Nona Davina maupun bayi kalian dalam kondisi yang cukup kuat. Tapi yang paling penting sekarang adalah dukungan dari Anda, Tuan Xavier. Karena perubahan hormon pada ibu hamil bisa sangat mempengaruhi kondisi emosionalnya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan dan sarannya. Kalau begitu saya permisi. Xavier? Kenapa? Sakit ya? Kenapa tadi kamu cuma diam? Kemana Davina yang saya kenal? Kamu harusnya lawan kalau ada yang ngerendahin kamu. Maaf. Maaf, saya nggak bermaksud marahin kamu. Gue yang harusnya minta maaf. Kayaknya keberadaan gue malah bikin lo makin susah, makin malu juga. Video tadi udah nyebar dan netizen udah mulai ngejudge lo macem-macem. Gue sih bodo amat orang mau ngomong apa tentang gue. Tapi lo udah kebanyakan masalah sejak kenal gue. Kita pulang aja ya. Semua orang di rumah sakit juga udah tahu gue siapa. Gue nggak mau bikin lo makin down. Davina, dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak harga diri kamu. Selama saya masih ada di samping kamu, saya bakal pastikan mereka akan minta maaf. Bukan kamu yang harus minta maaf hari ini. Kamu harus dirawat di sini beberapa hari. Dan saya minta jangan terlalu sering buka media sosial. Gak usah sedih lagi ya. Sekarang kamu istirahat. Lo mau kemana? Jangan jauh-jauh dari gue, please. Ternyata kamu bisa semanja ini juga ya. Saya cuman keluar sebentar, masih di area rumah sakit. Mau ketemu dokter. Kamu istirahat aja ya. Besok kan kaki kamu mau di ronsen. Kasian dede bayi, dia pasti juga ikut stres. Tidur yang nyenyak ya. Jangan lama-lama. Iya. Anda pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kirim somasi ke Nadine, suruh dia akui semua perbuatannya, dan minta maaf secara terbuka kepada Davina. Kalau dia menolak, kita bawa ke pengadilan. Baik Tuan, besok siang surat somasi akan sampai ke tangannya. Kabari saya secepatnya. Davina udah istirahat. Baru kali ini gue lihat lo semarah itu, dan itu semua karena Davina. Sekarang dia dan anak kami adalah hal paling berharga di hidup gue. Gue nggak bakal diam kalau ada yang nyakitin mereka. Kaki dibayar kaki, mata dibayar mata. Air mata yang Davina keluarin hari ini, itu bakal jadi alasan gue buat hancurin siapapun yang nyakitin dia. Tenang bro, jangan terlalu terbawa emosi. Terus, lo mau ngapain si Nadine? Apalagi, dia harus masuk penjara. Tapi sebelum itu, dia harus minta maaf secara terbuka kepada Davina. Di depan semua orang.
Setelah skandal video sebelumnya, kini pengusaha muda Xavier Aldrich mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pertunangannya telah berakhir dan penyebabnya adalah diduga karena orang ketiga. Dalam video yang beredar, awalnya beberapa tamu mendukung Nadine, namun ternyata tuduhan terhadap Xavier dan wanita bernama Davina Aziza tidak terbukti. Reaksi publik kini justru berbalik, menyudutkan. Bukan begini yang gue mau. Kenapa malah jadi kayak gini sih? Xavier, gue nggak bisa terima ini. Sekarang satu Indonesia nonton. Sialan. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Sialan, bisa-bisanya lo tolak telepon gue. Angkat bangsat. Kalau lo barang, lo udah rusak, Nadine. Iya, ya ampun, sabar dikit napa? Siapa? Selamat pagi Nona, apakah benar ini rumah Nona Nadine? Iya, saya Nadine. Emang kenapa? Ini ada surat untuk Anda. Kalau begitu, saya permisi Nona. Firma hukum Aldrich. Berani-beraninya si Xavier ngirim somasi ke gue demi cewek kampungan itu. Dia pikir gue bakal takut, ngaku terus minta maaf. Nap, harga diri gue bukan buat diinjak, Xavier. Makin lo coba jatuhin gue, makin gue balas berkali-kali lipat. Lo di mana anjing? Lo pikir bisa kabur dari gue? Gue bakal cari lo sampai ke tempat kerja, ke rumah, bahkan ke tempat yang jadi alasan lo ngelakuin semua rencana ini bareng gue. Dia blokir gue. Sialan. Bibi. Nona, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk sementara, Davina harus memakai kursi roda. Apa separah itu, Tuan? Nggak segitunya juga, Bi. Ini Xaviernya aja yang lebay. Saya cuma jatuh dikit, bukan kena stroke juga. Gak apa-apa, Nona. Demi kesembuhan Nona, istirahat itu penting. Saya siap bantu 24 jam. Gak usah, Bi. Masa Bibi sampai nggak tidur segala sih cuman karena ngurusin saya doang? Betul, Bi. Tenang aja, ada saya. Ayo, saya gendong. Kan ada kursi roda. Kenapa digendong segala? Biar cepet. Bi, tolong bawakan barang-barang Davina ke kamar saya ya. Untuk sementara waktu, dia tidur di sana. Baik, Tuan. Apa? Barusan lo ngomong apa? Tidur di kamar saya. Hello, kita nggak ada kesepakatan tentang ini ya? Biar saya gampang jagain kamu. Udah, diem aja, nggak usah debat. Lagian yang tidur di kasur cuman kamu, saya di sofa. Xavier, lo suka banget ngatur seenaknya sendiri. Nah, gitu dong, tenang dulu. Ini namanya bukan tenang, ini pasrah, Pak Bos. Saya ambil keputusan ini bukan buat enak sendiri. Saya cuman gak mau kamu jauh dari pengawasan saya. Saya mau pastiin kamu dan bayi baik-baik saja sebelum saya pergi dan pulang kerja. Apa itu salah? Nggak juga sih. Lagian, semua orang juga udah tahu hubungan kita. Jadi buat apa ditutup-tutupin? Iya, gue kalah lagi deh. Sebagai perayaan kamu udah pulang dan nurut, saya beliin batagor Mang Togar deh. Tumben banget, biasanya dilarang makan itu. Wait, jangan-jangan lo yang ketagihan ya? Hehehe, mau nggak? Jangan sampai saya berubah pikiran loh. Mau dong, gaskeun. Oke, kamu istirahat dulu ya. Nanti saya bangunin kalau udah dateng. Makasih ya buat semuanya. Makasih udah ada di pihak gue. Kamu dan bayi itu jauh lebih berharga dari apapun. Udah sepantasnya saya ada di pihak kamu. Kamu masih mau melo-meloan kayak gitu. Gak jadi nih batagornya. Ya jadilah, kalau gue bilang enggak juga, lo pasti beliin kan? Ngaku deh lo, karena lo juga pengen kan? Kok tahu sih? Ya udah, saya pergi dulu.
Jangan lama-lama ya. Baru jalan 1 langkah, udah kangen aja nih. Ih, lo tuh bikin gue salting mulu. Udah sana pergi, cepetan. Oke, saya pergi. Batagor datang. Davina? Davina, kamu di mana? Bibi, apakah Bibi melihat Davina? Bukannya Nona Davina sedang istirahat di kamar Tuan? Tidak ada, Bi. Loh, tadi saat saya menyimpan kursi roda dan barang-barangnya Nona sedang tertidur. Kursi rodanya masih ada. Masih, itu yang bikin saya makin panik. Kursi roda ada, tapi orangnya hilang. Bisa tolong cek CCTV, Bi? Saya akan periksa kamar sekali lagi. Baik, Tuan. Astaga, Davina, kamu habis ngapain sih? Lo lihat sendiri kan rambut gue basah, gue keramas lah. Terus kenapa nggak pakai kursi roda? Ya udah gue coba, tapi nggak kerai sama tangan gue yang imut ini. Akhirnya ya ngesot aja, simple dan efektif. Davina, lain kali kalau saya lagi nggak ada, panggil aja Bibi. Bibi lagi sibuk, Xavier. Masa dikit-dikit nyusahin orang, gue masih bisa ngapa-ngapain sendiri kok. Tapi kamu lagi sakit, Davina. Kamu bisa kan nunggu saya? Yang sakit tuh cuman kaki gue, bukan seluruh sistem tubuh. Lagian gue juga hati-hati kok, gue nggak mau nyakitin si dede bayi. Terus ya, lo itu nggak nyium tuh bau aneh dari rumah sakit. Rambut gue udah kayak sambal terasi. Ya ampun, Davina. Ada-ada aja kelakuan kamu. Bikin saya speechless. Gue udah bilang kan, jangan kaget lihat kelakuan gue. Tapi gue juga nyadar, sehat itu penting banget. Makanya, kalau butuh apa-apa itu bilang. Kata dokter, kamu harus ekstra hati-hati. Iya, ngerti. Sekarang mana batagornya? Itu, tapi rambut kamu berantakan. Biar saya sisirin ya, tunggu sebentar. Gue bisa sendiri tahu. Saya tahu, tapi selama kamu sakit, saya yang ngurus kamu. Terus kerjaan lo gimana? Bisa remote dari rumah. Kalau ada rapat penting? Video call, gampang. Kalau... Udah deh, jangan nyari alasan biar bisa nolak dirawat sama saya. Peka juga loh. Kamu ini pacar saya, calon ibu dari anak-anak saya, dan calon... Calon apaan? Masa perlu disebut? Enggak usah. Gue udah nangkep kok maksud lo. Jadi, kamu siap jadi yang saya sebut tadi? Yang mana ya? Gue lupa-lupa ingat nih. Bisa aja jawabannya ngeles mulu. Saya paling suka rambut kamu pas kayak gini. Terurai, lembut, kelihatan anggun banget. Ya ampun Xavier, udah deh jangan diliatin gitu. Gue bisa terbang tahu. Sekarang mana batagor gue? Nih, tapi saya suapin ya. Apaan sih? Nggak usah, gue bisa. Jangan nolak. Ya udah deh. Anak pinter. Gue bayi apa gimana sih? Anggap aja latihan sebelum bayi kita lahir. Ya udah gantian. Sekarang lo yang gue suapin. Tuh, anak mami pinter banget sih. Kamu emang beda. Bosan parah sih ini, 3L banget. Lemah, letih, lesu. Mau jalan-jalan keluar? Enggak ah, tadi pagi kan udah. Lagian sekarang panas banget. Bisa-bisa muka cantik gue meleleh kena keringet. Mau beli makanan? Baru aja kelar makan, Xavier. Serius. Ah, iya lupa. Terus maunya apa dong? Sumpah, gue barusan lihat video di sosial media. Terus tiba-tiba ngidam pengen main-mainan anak 90-an. Kayaknya seru.
Mainan? Maksud kamu yang kayak apa? Itu loh yang pakai bola dipantul-pantulin, terus ngambilin biji bekel satu-satu sesuai urutan. Tapi harus pas bola dipantulin terus langsung ambil gitu deh aturannya. Maaf, saya baru dengar. Ya elah, sia-sia gue jelasin panjang lebar. Nih gue tunjukin videonya. Mainan jadul cek. Yuk kita main. Ini aku punya kuuk, dulu namanya kuuk. Ini isinya ada 10 biji dan 1 bal bekel. Nih cara mainnya kayak... Gue pengen banget main sekarang juga. Ya ampun Davina, kamu random banget. Tapi kita nggak punya alatnya. Ya udah cariin. Saya coba cari. Tunggu di sini ya. Kirain gue bakal nunggu sampai jadi fosil. Nyarinya susah banget Davina. Saya harus mampir ke 5 toko mainan. Tapi ini kan yang kamu maksud. Iya, gas main sekarang. Hati-hati jangan maksa ya. Tenang. Tapi nggak asik kalau nggak ada hukuman. Saya mulai merasa nggak enak. Gue punya ide. Yang salah main, mukanya harus di make upin. Tapi yang make upin lawan mainnya ya, bukan diri sendiri. Tuh kan, kamu yang untung kalau kayak gini. Enggak dong. Justru gue deg-degan. Muka gue bakal jadi badut kalau yang make upin. Oh iya ya, saya yang dandanin kamu. Bentar ya, gue ambil alat make up dulu. Kita latihan dulu deh sebelum main serius. Masa baru mulai udah kena hukuman? Alasan biar bisa ngeles ya, biar gak di make upin duluan. Ketahuan ya? Oke, gue duluan. Kalau bukan karena cinta, udah saya buang bolanya ini. Iya juga sih, tapi kok susah banget ya? Di sosial media kelihatan gampang banget. Ya jelas, mereka udah jago. Kamu kan baru coba. Sini saya yang coba. Ih, lucu banget loh. Kayak lomba ngambil bola tapi versi gagal total. Ini kok rasanya kayak kardio ya, ngos-ngosan banget. Perasaan ini bukan lari estafet deh. Kasian, mending kita nonton ulang videonya dulu biar paham. Kenapa kita nggak berhenti aja? Nggak bisa, gue harus bisa. Bukan Davina kalau nyerah gitu aja. Mainan jadul cek. Yuk kita main. Ini aku punya kuuk, dulu namanya kuuk. Ini isinya ada 10 biji dan 1 bal bekel. Nih cara mainnya kayak gini. Mudah-mudahan aku masih inget ya guys. Jadi si bolanya dilemparin, tapi ini salah. Aku mulai lagi. Nah ini yang bener nih. Jadi dilemparin balnya, lalu kita ambil satu per satu si kuuk. I see. Kita mantulin bolanya terlalu tinggi. Coba lagi yuk. Sumpah seru banget ini. Kamu yang seru, saya yang merana. Salah sendiri, makanya belajar dong. Gue puas banget akhirnya nemu satu hal yang lo gak bisa. Bahagia banget ya. Banget. Momen kayak gini tuh jangan sampai gak ada kenang-kenangannya. Sini, gue bersihin makeup lo. Natapnya bisa nggak intens gitu nggak sih? Gue jadi nggak fokus, woi. Fokus kamu jadi kemana tuh? Oh, fokusnya ke situ. Nih, tinggal lipstick doang, makanya gue bersihin, jangan GR. Udah selesai, gue balik ke kamar ya. Lah, gue nggak mau itu, Xavier. Lah, saya cuma bantu dorong kursi roda kamu ke kamar. Mikirnya kejauhan, Davina.
Anjir, gue baper sendiri lagi. Lo udah rapi banget, mau kemana? Hari ini saya harus kembali ke kantor. Kemarin keasikan main sampai lupa ngomong ke kamu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gue juga udah mendingan. Di sini juga ada Bibi. Jadi muka lo jangan tegang-tegang amat. Gue nggak bakal bilang, gue nggak mau lo kerja. Lo harus selalu di samping gue. Gue bukan bocil loh. Relax. Kamu tahu banget isi hati saya. Emang kamu itu penerawang handal, apalagi soal hati. Emangnya lo kadang peka, kadang loading. Oh iya, saya juga sudah suruh dokter Kenzo untuk lebih sering kesini. Jadi kamu masih bisa tetap jalan santai bareng dia. Sip, siap komandan. Tumben kamu nggak di kamar. Bosen dok, rebahan mulu tuh bikin kepala berasa ngambang. Maunya sih healing ke mall, tapi kudu sadar diri dulu. Hehehe. Jadi sebenarnya ada yang kepengen ke mall ya. Iya, tapi pasti dilarang deh. Siapa bilang? Emang boleh? Seriusan? Boleh dong, kamu juga butuh udara segar biar lebih semangat sembuh. Tapi Xavier tuh pasti auto ngegas. Tenang aja, biar saya yang bicara dengan Xavier. Wah, serius dok? Makasih banyak. Sumpah, saya terharu. Tapi saya ke mallnya sama siapa? Yolanda. Bentar ya, saya telepon dulu. Halo Yol, lo bisa temenin gue ke mall nggak? Gue bener-bener boring akut. Aduh, lo seminar 2 hari, elah. Ya udah deh, have fun ya, dadah. Kenapa? Kok mukanya langsung lemes gitu? Yolanda nggak bisa, dia seminar 2 hari. Padahal udah semangat banget aku tuh. Kan masih ada saya. Serius dokter nggak sibuk? Kalau saya bisa datang ke sini, itu tandanya saya lagi kosong. Wah, asik. Bentar ya, saya siap-siap dulu. Mau saya bantu dorong ke kamar? Gak usah dok, saya udah pro kok. Hehehe. Kamu mau ke lantai berapa? Bebas sih dok, saya juga nggak ada niat buat shopping, cuman pengen ganti suasana aja. Anak kota tuh sehari nggak nginjek mall bisa langsung meriang. Baiklah, kita nyari makan dulu ya. Kebetulan saya lapar. Wah bener tuh, dari tadi cacing di perut saya udah demo. Ternyata udah jam makan siang. Mau pesan apa? Terserah dokter aja deh, pasti tahu yang aman buat Bumil. Baik, saya pilihkan ya. 2 paket ini, dan yang satu tolong pastikan telurnya matang sempurna. Baik, Tuan. Kaki kamu sudah mulai membaik kan? Kalau dari level sakitnya sih udah turun ke level 2 lah. Memangnya totalnya ada berapa level? Maksimal 5 dok, sekarang udah bisa jalan. Tapi kalau kelamaan berdiri, boom, rasa sakitnya tuh comeback. Kamu memang jago bikin analogi ya. Biar hidup itu ada bumbu-bumbunya dikit gitu dok. Ngomong-ngomong, pas di gala kemarin, kenapa kamu diam saja waktu Nadine nyerang? Saya sampai kaget. Soalnya sebagian dari omongan dia tuh emang bener dok. Saya hamil anaknya Xavier, tapi saya juga nggak mau bikin malu Xavier dengan adu mulut di depan tamu-tamunya. Tapi sebagian besar dari omongannya tuh cuman fitnah. Iya, tapi kalau saya lawan, orang-orang malah berpikir saya ini cari validasi. Ntar makin rame netizen julid. Mending saya diem biar energi disimpan buat kehamilan saya aja. Kamu pintar juga melihat situasi. Habis ini langsung pulang ya dok, takut Xavier khawatir kalau kelamaan. Oke, tapi sekarang makan dulu. Tenang aja, saya yang traktir. Wah, auto tambah enak nih. Hari ini kamu belum terapi kan? Belum, biasanya ditemenin Xavier. Kalau begitu biar saya aja yang temani. Oke deh. Maaf dok, makasih juga. 2 kali nih saya hampir jatuh di depan dokter. Iya, untung saya sigap, bisa bahaya tadi. Ya udah lanjut terapinya ya dok.
Tapi please jangan bilang Xavier soal kejadian barusan. Dia bisa ceramah sejam penuh. Aman kok, mulut saya udah dikunci nih. Noted. Siang-siang gini paling enak makan yang berkuah pedes kayak seblak. Duh, kebayang banget rasanya. Apalagi ini weekend. Keluar sebentar kayaknya bisa banget buat nge-refresh pikiran. Gak boleh, makanan pedas terlalu kuat buat kamu. Kalau mau keluar, nanti sore aja. Sekarang panas banget, saya nggak mau kamu kepanasan. Iya, tapi gue lapar. Pengen yang anget-anget berkuah gitu loh. Laper, mau saya masakin? Lah, emang lo bisa masak? Pakai nanya, saya punya lisensi koki profesional tahu. Sombong amat. Ya harus pede dong. Ya udah, saya masakin sup ya. Kamu tunggu di sini. Enggak ah, gue ikut. Gue tuh trust isu. Takutnya lo ke dapur cuman buat buka aplikasi ojol. Ya udah, kalau nggak percaya, ayo sini saya bantu ke kursi roda. Gue jalan aja, sekalian latihan biar otot cepet pulih. Bosen tahu duduk mulu. Itu bagus. Semakin sering dipakai jalan, makin cepat pulih. Pegang tangan saya. Walaupun lo agak kaku, ternyata lo ex of service banget. Jadi makin... Makin apa? Makin cinta. Gue nggak ngomong gitu ah. Kamu itu kalau lagi salting gini malah bikin saya jadi terpesona. Udah, ayo ke dapur. Nanti gue meleleh gara-gara gombalan lo. Baru kali ini ya lihat cowok ganteng jago masak juga. Iya juga sih, tapi pasti ada alasannya kan lo bisa jago gini. Nanti saya ceritain ya. Gue bantu motong sayur ya, biar cepet. Lapar beneran nih. Boleh, tapi hati-hati. Bukan gitu motongnya. Nih. Gue balik ke tempat duduk aja deh. Oke, sini. Saya lanjutin sampai selesai. Ini serius lo yang masak barusan? Sumpah, ini enak banget. Sup terenak yang pernah gue coba. Lo tuh harusnya buka restoran, serius. Boleh juga sih, tapi keahlian ini khusus buat orang-orang spesial aja. Gitu ya? Gampang banget bikin kamu salting. Stop, jangan bahas lagi. Gue mau makan, enak banget soalnya. Besok-besok boleh request lagi nggak? Dengan senang hati, Tuan Putri. Wih, kenyang banget. Iya, lo kan tadi janji mau cerita. Jadi kenapa lo bisa dapet lisensi chef segala? Saya suka masak dari kecil karena terbiasa hidup sendiri. Saya berpikir, setidaknya saya harus bisa masak enak buat diri sendiri. Lo tinggal di sini sendiri? Orang tua lo kemana? Wah, saya kecewa nih. Loh, kok kecewa? Kamu nggak tahu latar belakang saya. Semua orang kayaknya udah tahu. Coba deh kamu googling. Astaga, maaf banget. Gue bener-bener nggak tahu. Gak apa-apa, saya malah senang kamu gak tahu apa-apa. Jadi saya bisa ceritain pelan-pelan langsung dari saya. Berarti kita sama ya, korban takdir. Waduh, drag joke ya. Lah, emang kenyataannya kan, kita tuh bukan broken home. Kita tuh no home to break. Tapi itu dulu sih, sekarang gue punya rumah buat gue pulang. Ada yang salting nih. Wah, ini sih aura-aura obrolan seru.
Davina, maaf ya baru bisa nengok. Abis seminar tepar banget sumpah. Gimana lo, kaki lo udah mendingan kan? Kenapa diem aja sih diserang gitu? Kalau gue ada, udah gue samber tuh cewek. Terus ya kenapa lo gak cerita kalau lo jadian sama Kak Xavier? Lo anggap gue ada gak sih? Ya ampun Yola, pelan-pelan apa? Kayak kereta ugal-ugalan. Terus lo dateng gak bawa apa-apa gitu? Buah kek, roti kek. Masa gue sendiri gak cukup? Premium lo ini. Dan kalau mau ngomel, ngomelnya di kamar aja. Nih orangnya masih ada di sini. Iya, halo Kak. Maaf ya harus dengerin radio rusak barusan. Hehehe. Gak masalah, saya udah terbiasa dengan suasana kayak gini. Di sini ada yang lebih heboh, jadi aman. Kalian ngobrol aja di kamar, saya beresin ini. Udah, biar gue aja sama Yola yang beresin. Gak enak rasanya lo udah masakin, piring bekas gue juga masa lo yang cuci. Lo istirahat aja, pasti capek. Ayo Yola. Lah, kok gue yang disuruh? Yang makan kan lo. Udah deh, ayo. Iya, pelan-pelan aja jalannya. Lupa ya kaki lo kenapa? Buruan, spill semuanya. Ya sabar napa, gue cuci ini dulu. Lo mau minum apa? Yang dingin-dingin, please. Tamu nyebelin, orang lain tuh biasanya jawab, apa aja boleh. Tapi lo nanya, itu namanya basa-basi Yola, basa-basi. Nih, makasih. Astaga, lo kayak baru minum aja. Udah nih, cerita ya. Oke, tapi bagian mana nih? Soalnya udah pada tahu dari sosmed. Ya yang netizen gak tahu lah. Awal lo bisa lulu. Gimana ceritanya lo bisa nerima Kak Xavier? Nah, itu dia. Jadi waktu dia confess, gue nggak langsung jawab. Gue sempet minder. Dia tuh Xavier Aldrich, CEO muda sukses tahu. Ya wajar sih. Terus akhirnya lo nerima dia kapan? Dengerin dulu napa? Jadi setelah dia nyatain, gue bilang suruh nunggu dulu. Hari-hari makin yakin aja kalau dia serius. Puncaknya tuh pas kita nginep di rumah Bibi. Dia rela pulang pergi kota kampung karena khawatir. Dia ngerti banget apa yang gue mau dan gue butuh. Ex of service-nya tuh juara. Wah. Akhirnya lulu juga dong. Yap. Gue sadar, kayaknya gak mungkin lagi nemu cowok yang bisa treat gue sebaik dia. Akhirnya, tada, gue resmi punya pacar, Xavier Aldrich. Sombong amat, tapi gue ikut seneng. Selamat ya, Vin. Akhirnya dapet cowok yang treat lo kayak princess. Wah, berarti sekarang gue punya temen yang bisa diporotin dong. Sialan, yang kayak tuh Xavier, bukan gue. Tahu sih, tapi masa lo nggak kasih jatah PJ buat bestie lo? Traktir makan mewah gitu kek? Biar saya saja yang traktir. Kak Xavier, tuh kan makanya kalau ngomong tuh jangan ngelantur, malu sendiri kan? Gak usah malu, anggap saja saya kakak ipar kamu. Kamu satu-satunya keluarga yang Davina punya, jadi udah sewajarnya saya traktir kamu. Tuh, denger. Beneran nih kak, traktiran, serius. Wajah saya kelihatan bercanda. Enggak sih, makasih sebelumnya ya kak. Kalau Davina bandel, bilang aja ke saya, biar saya yang jinakin. Halah, tapi kak, boleh request satu hal nggak? Astaga, udah ditraktir masih minta lagi. Mau ngajak dokter Kenzo kan? Hah? Kok bisa nebak? Ya jelas lah, lo itu kalau lagi naksir ekspresinya kayak neon, nyalanya terang benderang. Oke, nanti saya ajak dia ya. Yes, tapi kapan nih? Setelah semua urusan saya selesai, gimana? Siap, jadi sekalian perayaan dong. Asik, bakal party. Yola, malu-maluin gue sumpah. Udah balik ke kamar. Sekali lagi makasih banyak ya kak. Saya mau nyusul Davina dulu. Malam ini gue nginep di sini ya. Penasaran tidur di kasur orang kaya rasanya kayak apa? Terserah lo. Kamu sudah tidur? Belum? Kenapa emangnya? Gak apa-apa, cuma rasanya beda aja malam ini. Kamar saya jadi sepi karena gak ada kamu.
Ya udah, bilang aja lo kangen gue, sok muter-muter segala. Iya, saya kangen kamu. Ngomong-ngomong, selama kita pacaran, saya belum pernah dengar kamu manggil saya pakai panggilan sayang. Jadi pacar lo aja masih berasa mimpi. Disuruh manggil sayang tuh kayak bonus berat yang belum bisa gue klaim sekarang. Tapi ya pelan-pelan ya, gue coba, asal lo sabar. Saya sabar kok. Sekarang kamu tidur ya, jangan begadang. Selamat malam, Tuan Putri. Selamat malam juga, Pangeran. Ada kehangatan di setiap kata saat kau bicara tentang cinta. Ku tahu kau adalah segalanya yang ku impikan sepanjang masa. Tumben belum dipanggil udah nongol aja. Wih, langsung diusir nih. Santai bro. Bi, tolong bawakan sarapan untuk Dr. Kenzo. Baik, Tuan. Pasti mau numpang sarapan kan? Ketebak banget dari tadi. Ketahuan ya. Wah, ada Yolanda juga ternyata. Ya ampun, Dokter Kenzo, ini Davina maksa saya nginep, katanya kangen berat. Iya kan, Vin? Iya, Dok. Tumben dokter bisa muncul sepagi ini. Saya sih ikut jadwal callingan aja. Hehehe. Masalahnya saya belum nge-call dokter loh. Tapi bakal di-call juga kan, cepet atau lambat. Duh, bahasanya calling-callingan gitu, auto berasa ambigu. Memang dia spesialis callingan. Lama-lama kamu bisa ketularan garingnya Xavier juga, Vin. Jangan sampai. Barusan kalian tuh lagi ngelawak. Bukan, saya lagi pidato barusan. Si Yola aja sampai jadi Lola karena jokes kalian. Ya ampun. Bibi senang deh lihat rumah ini makin ramai kayak gini. Biasanya suasananya kayak rumah hantu ya, Bi. Suram banget, pemilik rumahnya jarang senyum, kaku pula kayak robot. Semenjak ada Nona, semuanya berubah. Vin, kondisiin muka lo, sombongnya udah kelihatan banget tuh. Maafkan. Udah, sarapan dulu ya. Makasih, Bi. Kebiasaan banget, makanya belepotan kemana-mana. Makasih ya, sayang. Tadi kamu manggil saya apa? Sayang. Sekali lagi dong. Sayang, 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 sayang. Dok, kayaknya kita harus bayar sewa buat tinggal di bumi. Soalnya ini dunia berasa punya mereka berdua. Bener juga. Vin, kita bukan hantu loh. Baru kali ini gue lihat lo kayak gini merinding sumpah. Bilang aja lo syirik. Iya tahu, tapi tetep aja tega banget lo romantisan depan gue. Harus mulai terbiasa dong. Iya kan, sayang? Kayaknya bukan cuma Yolanda yang harus terbiasa. Saya juga harus belajar terbiasa. Saya ke kantor dulu ya. Lo keren sih, Vin. Bisa bikin seorang Xavier kabur gara-gara salting. Dok, kenapa diem aja? Kak Xavier pernah kayak tadi nggak? Salting brutal gitu. Gak apa-apa kok, cuman gak mau ganggu aja obrolan kalian. Tapi kayaknya baru kali ini saya lihat dia begitu. Gila, Vin. Lo sakit sih bisa ngubah singa jadi kucing jinak. Makanya buruan berguru sama gue. Gue nggak salah minta nginep di sini. Rasa penasaran gue tuh terbayar lunas. Bonusnya, pagi-pagi disambut pemandangan idaman. Tapi masih no progress ya. Masih fase pengagum rahasia. Masih nyari timing yang pas sih. Lama-lama keburu direbut orang loh. Apa yang direbut orang? Enggak kok dok. Cuman ngomongin makanan. Gak penting. Oh begitu ya, baiklah. Ada perlu apa, Dok? Tadi saya cari ke kamar nggak ada, ternyata ada di sini. Saya mau periksa kondisi kehamilan kamu seperti biasa. Oh, boleh kok, Dok. Periksa di sini aja.
Karena usia kehamilan kamu makin besar, saya akan mulai lebih sering memantau ya. Harus lebih hati-hati mulai sekarang. Davina baik-baik aja kan, Dok? Tenang, kondisi dia stabil, tapi kamu juga harus jaga diri. Jangan terlalu aktif, makan yang sehat, dan jangan lupa konsumsi vitamin yang saya anjurkan. Tuh, Vin, dengerin. Lo tuh kudu lebih kalem, jangan petakilan mulu. Diajarin baik-baik susah banget. Iya, saya bakal lebih hati-hati kok, Dok. Ngomong-ngomong soal vitamin, kayaknya Xavier juga butuh deh, Dok. Akhir-akhir ini dia super sibuk. Terakhir malah tumbang di rumah Bibi. Saya takut dia kecapean lagi. Sebenarnya saya udah niat kasih dia vitamin, tapi kelewat terus karena jadwal saya padat. Nanti saya kasih langsung ke dia ya. Makasih banyak, dokter. Sama-sama, kaki kamu masih terasa sakit. Sekarang udah jauh lebih ringan, Dok. Lo pikir kaki lo balon helium apa bisa ringan banget? Tapi serius, sejak nggak pakai kursi roda, badan gue lebih enteng. Disuruh aktif terus nih kayaknya. Kalau suatu saat ingin jalan santai tapi Xavier nggak bisa temani, kamu boleh hubungi saya. Gak usah repot-repot, dokter. Saya masih punya makhluk satu ini nih. Makhluk? Emangnya gue hantu? Kan mirip, sama-sama muncul tiba-tiba dan suka bikin orang kaget. Baiklah, saya harus ke rumah sakit sekarang. Ada pasien yang menunggu. Ya, tapi nanti balik lagi kan, Dok? Saya nggak bisa janji, tapi kalau sempat, saya mampir lagi. Ingat pesan saya ya, Davina. Siap, Dok. Terima kasih. Boy, orangnya udah pergi. Natapnya sampai gitu amat. Ya haruslah, biar puas dikit liatnya. Tapi sumpah ya, waktu dia periksa lo tadi, tatapannya beda banget. Ada sedih, tapi juga kayak sayang gitu. Ih, lebay loh. Gue serius, tatapannya ke lo tuh beda banget sama tatapan ke gue. Insting gue bilang sih, roman-romannya cinta gue bertepuk sebelah tangan. Gak mungkin, dia sahabat Xavier. Dia pasti gak berani macem-macem. Dan lo jangan mundur dong sebelum perang. Bukan lo banget tuh. Oke deh, mulai sekarang gue bakal aktif jadi cegilnya Dr. Kenzo. Siap maju terus pantang malu. Nah, gitu dong. Gue ngidam seblak nih, nge-GoFood yuk. Vin, baru-barusan lo dibilangin harus makanan yang sehat, tapi seblak emang enak sih. Oke deh, tapi lo yang traktir ya. Lo nggak bisa nolak kan? Ya udah, lo yang pesen. Oci, gaskun. Terus terang, saya masih nggak percaya Nona Nadine Kalista minta bertemu saya secara langsung. Skip basa-basinya, gue nggak datang buat ngobrol santai. Intinya gue punya bahan panas yang bisa lo naikin jadi headline besar. Tentang siapa lagi kalau bukan Xavier Aldrich? Xavier, CEO itu, dan Davina Aziza? Tepat, lo pasti penasaran kan mereka udah nikah atau belum? Jawabannya belum, tapi mereka tinggal serumah, kumpul kebo. Dan anak yang dikandung cewek itu hasil IVF, tanpa ikatan pernikahan, tanpa status. Kelihatan sempurna dari luar, tapi busuknya udah gue kuliti. Astaga, ini bisa jadi berita internasional. Tapi Nona tahu semua ini dari mana? Gue Nadine Kalista, cewek yang pernah diinjak tapi sekarang balik buat injak balik. Nyari tahu tentang hubungan mereka kecil. Gue bahkan pernah ke Jepang buat sabotase proyek Xavier. Dan lo tahu video skandal yang sempat viral kemarin? Itu hasil kerja gue. Sayangnya Xavier masih bisa lolos. Wah, Nona beneran total. Jadi sekarang Nona mau saya bantu naikin ini ke media? Tepat, tapi gue nggak mau cuman berita. Gue mau kehancuran total. Ini isinya dokumen resmi program IVF mereka dan foto-foto saat mereka tinggal bareng, bukti visual dan administrasi combo maut buat reputasi orang sombong itu. Menarik, saya akan mulai kerja hari ini juga. Berita ini bakal meledak. Bagus, kalau berita itu jadi tayang, gue harus jadi orang pertama yang lo kabarin. Sayang banget, Nona Nadine. Lu salah pilih orang buat diajak main kotor. Xavier pasti bakal bayar gue jauh lebih mahal. Entah itu untuk tutup mulut atau buat ngehancurin lu balik, maybe. Orang kaya emang kadang pintar, tapi seringkali bego juga. Gila, seger banget udaranya. Cuaca hari ini bagus banget. Memang, apalagi kalau jalannya ditemani yang indah-indah seperti saya, makin lengkap bukan?
Pedenya nggak ketolong sih. Kamu lagi lihat apa sih? Serius amat. Oh, kamu lagi ngeliatin itu ya? Gue mau itu sekarang juga. Di sini, sekarang, di tempat umum. Kamu nggak malu? Ngapain malu? Gue pengen banget itu sekarang juga. Oke. Saya siapin diri dulu deh. Ayo. Dek, bagi cemilannya dong. Please banget. Ini toh yang kamu maksud. Iya, kelihatannya enak parah. Kakak beli deh, nanti kamu beli lagi yang baru ya. Gak mau, ini stok terakhir aku. Aduh deh, ini buat dede bayi di perut kakak loh. Please banget. Tetap gak mau. Udah, nanti saya beliin yang banyak. Gak mau, maunya yang itu. Astaga, ya ampun, kamu tuh ada-ada aja. Cepetan dong. Harus banget nih. Ya udah, saya coba ya. Adek, makanannya enak ya. Gak usah takut, kakak cuma mau ajak kamu negosiasi. Negosiasi itu apa? Semacam barter. Kamu kasih kakak snack itu, nanti kakak kasih semua yang kamu mau. Apa aja, Om? Semuanya, apapun, kamu tinggal sebut, kakak beliin deh. Asal snack itu buat kakak ya. Yang ini? Betul, nanti kakak gantiin yang banyak. Satu rumah kamu kakak isi snack ini semua. Gimana? Kalau rumahku penuh snack, aku tinggal di mana? Nanti tinggal om beliin rumah yang besar buat kamu. Gak mau, kalau aku punya rumah sendiri, nanti bunda nyariin aku. Kalau gitu, om beliin boneka yang bisa ngomong deh, bisa nyanyi juga. Nanti kamu bisa ngobrol sama dia tiap hari. Gak mau, aku maunya snack ini. Kenapa keras kepala banget sih? Kayak lihat Davina versi mini. Hei, kok nyamain gue sih? Ingat ya, bentar lagi ada si kecil juga di rumah. Kalau lo nggak bisa bujuk anak orang, gimana mau bujuk anak sendiri? Iya. Dek, please, demi keselamatan om. Nanti om beliin semua mainan deh. Semuanya. Atau nanti om beliin es krim deh, 1 truk. Oke, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya bisa diganti aja? Oke deh, om coba. Udah ngerti kan? Yuk mulai. Om harus mau joget yang lagi viral di sosmed itu sama aku. Ya ampun. Gila, itu pasti malu banget. Mana? Gue nungguin loh. Ini, saya sampai harus ngorbanin image school saya demi kamu. Makasih. Enak banget sumpah. Mau? Gak usah, kamu aja yang ngabisin. Ada harga diri saya di cemilan itu. Maaf ya sayang. Udah, mending kamu fokus makan aja deh. Mana dia manggil saya om, sedangkan dia manggil kamu kakak. Anak kecil aja tahu lo udah om-om. Guys, lihat ini dong. Hah, keren banget. Boleh buat aku nggak sih kak? Jadi pengen milikin. Astaga, ganteng kali. Itu kaos custom ya? Oh, mau juga versi Papi Xavier. Ih, please. Ini tuh suami gue ya. Bisa kali jangan pada ngiler depan istri sah. Enggak gitu maksud aku kak. Aku suka lihat bajunya, bukan suamimu. Tenang aja, aku juga udah punya kali. Cuma Kak Devi seorang di hati Faye. Beli di mana kak? Spill dong. Tenang, gue masih setia kok sama si Papi. BTW, mau dong pesen di mana sih? Sumpah, worth it banget. Harga murah, kualitas mantul. Beneran murah? Ih, mau dong. Sekalian buat baby bump. Oke, fix. Aku mau versi Kak Davis, biar semua orang tahu siapa cegelnya. Beneran murah tahu. Fix sih, Faye. Dunia auto tahu dirimu satu-satunya. Tapi kayaknya sih Xavier bisa beli sama pabriknya deh. Belinya di mana, woi? Iya, beli di mana, Kak? Kasih tahu nggak? Dari tadi nanya nggak dijawab. Aku belinya di 3L Store.
Kaosnya tuh bahannya adem. Pokoknya enak dipakai deh. Selain kaos, mereka juga jual gantungan kunci. Keren dan estetik. Kualitasnya dijamin mantul. Bahannya awet dan pastinya worth it untuk harga pelajar. Harga ganti 30 ribuan aja. Sedangkan baju mulai dari 65 ribu sampai 80 ribuan aja. Tergantung ukuran sih. Murah kan? Kak, seriusan? Ih, murah banget, mau. Fix, kirimin link pembeliannya ya kak ya. Link pembelian toko 3L Store ada di komentar ya guys. Link apa yang ada di komentar? Ah, itu temen gue beli kaos custom lucu banget. Gue mau beli juga buat foto baby bump kita. Baby bump, kaos. Lah, kalau buat foto mending formal aja bajunya. Nanti saya pajang besar di ruang tengah. Idih, enggak ya. Pokoknya ini lucu banget. Gue mau pakai yang ini, titik. Ya udah, beli aja. Asik. Tenang, murah kok. Nggak bikin ATM lo terkuras. Emang harga kaosnya berapa? Mulai dari 65 sampai 80 ribu aja. Murah banget. Enggak, beli aja kaosnya di toko Lurfa. Ih, harga kaos di sana kemahalan. Gue tetap mau beli di sini aja. Murah, kualitasnya juga udah dijamin mantul. Ya udah, terserah. Yang penting kamu senang. Paket. Davina, paket tuh. Paket atas nama Tuan Xavier Aldrich? Iya, saya sendiri. Ini paketnya, Tuan. Paketnya sudah diterima ya, Tuan. Jangan lupa beri ulasan dan bintang 5. Terima kasih. Davina. Paketnya udah sampai nih. Hah? Asik! Ayo unboxing! Bagaimana proses rencana kita? Semuanya sudah sesuai rencana. Filenya sudah siap dan akan masuk jadwal tayang besok siang. Bagus. Kalau ada masalah sekecil apapun, langsung hubungin gue. Jangan ambil keputusan sendiri. Gue pengen semuanya berjalan dengan mulus, supaya gue bisa terbang ke LA dengan tenang. Bayaran lo bakal gue transfer begitu semuanya selesai. Baik, Nona. Akhirnya rencana gue berjalan dengan mulus. LA, I'm coming. Gue bakal party di sana, sementara kalian terpuruk, hancur. Karma, please, gue yang ngatur sekarang. Seperti yang Anda dengar sendiri, Tuan Xavier. Wanita itu benar-benar ingin file ini ditayangkan. Dan percayalah, dampaknya akan sangat buruk, terutama untuk Nona Davina Aziza. Opini publik bisa jadi liar. Sangat liar. Jadi, bagaimana dengan penawaran saya tadi? Kenapa tidak kamu ikuti saja keinginan Nadine? Kenapa justru datang padaku? Karena saya tahu, Anda bukan tipe orang yang akan membiarkan siapapun menyentuh Nona Davina. Saya hanya memberi alternatif, tawaran damai. Lagi pula, uang bukan masalah besar bagi Anda, bukan? Tapi, harga diri Nona Davina itu bisa jadi hancur dalam semalam. Anda tahu sendiri, itu sangat buruk. Terutama untuk seorang wanita hamil. Berapa? Tidak banyak. Hanya 2 miliar rupiah saja. Itu jumlah yang sangat kecil untuk orang seperti Anda, bukan? Sebagai gantinya, besok siang, rekaman suara Nadine akan kami siarkan secara eksklusif. Itu akan mengubah segalanya. Dan saya juga akan menyerahkan file asli yang dia berikan, beserta rekaman lengkapnya. Oh ya, satu lagi. Saya dengar Nona Nadine akan terbang ke LA, lepas jam 1 setelah berita itu tayang. Ketik nomor rekeningmu. Sudah. Sempurna. Kamu sudah berjanji, kalau berani ingkar atau kabur, saya akan cari kamu sampai ke lubang tikus paling busuk sekalipun. Tenang saja, Tuan. Saya sadar, setelah ini pasti akan ada orang yang membuntuti saya, bukan? Saya bukan orang bodoh. Saya janji, besok akan jadi hari kemenangan Anda. Bagus. Semoga kamu cukup pintar untuk tetap hidup setelah ini.
Bener banget kata dokter Kenzo, lu tuh bandel parah. Rokok itu toksik, Xavier. Masih banyak hal sehat yang bisa lo lakuin kalau lagi suntuk. Ya ampun, gue minta lo berhenti ngerokok, serius deh. Katanya mau jadi ayah, tapi masih ngisep beginian. Lo nggak sayang sama gue, sama bayi kita, sama diri lo sendiri juga. Duh, lo tuh ya. Saya kenapa emangnya? Xavier, kalau lo masih mau hidup sampai bayi kita gede nanti, lo harus stop ngerokok, oke? Ayo lepasin, gue lagi ceramah penting nih. Udah pacaran tapi vibes-nya masih kayak Tom and Jerry aja. Tuh dok, Xavier masih aja ngerokok, mau banget kayaknya mati muda. Oh, jahat banget sih mulutnya. Gue jahat. Hello, yang lebih jahat tuh lo ngelakuin hal yang enak buat lo doang, tapi ngerugiin orang lain. Asap rokok lo tuh bisa nyakitin gue, anak kita, orang-orang di sekitar lo. Fix, gak mikir panjang kan dok? Oke, saya jahat. Saya janji mulai sekarang gak bakal ngerokok lagi. Beneran nih. Kalau gue sampai lihat lo nyolong-nyolong rokok di belakang gue langsung packing dan pergi dari rumah ini, serius. Ancaman kamu serem banget ya. Tapi iya, saya janji. Sekarang kamu balik ke kamar, istirahat, jangan begadang. Gak bagus buat kamu dan bayi. Oke dok, Xavier saya titip ya. Kalau dia ngelunjak, langsung lapor ke saya. Siap, komandan. Dengerin tuh. Iya, gue denger kok. Tapi bukannya lo sibuk hari ini. Gue udah kelar semua. Gue kesini mau ngasih vitamin buat lo. Davina yang minta gue resepin ini. Jujur ya bro, lo tuh beruntung banget. Gak semua cewek peduli sama kesehatan pasangan kayak dia. Iya, seharusnya gue lebih ngerti itu. Thanks ya buat vitaminnya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, gimana perkembangan soal Nadine? Tunggu aja besok. Itu akan jadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Gue jadi gak sabar nunggu besok. Ternyata nyali lo gak sekecil yang gue kira. Masih berani nelpon gue. 2 jam lagi, gue punya hadiah spesial buat lo dan si perempuan murahan itu. Siapin diri kalian baik-baik. Gue gak perlu siapin apapun. Dan gue juga gak takut. Tahu kenapa? Karena sekarang gue gak sendiri lagi. Waktu skandal video palsu itu, sahabat gue beresin semuanya. Dan sekarang pun, gue yakin orang-orang di sekitar gue masih berdiri buat support gue. Tapi lo Nadine, lo sendirian. Sendirian. Sialan, gak ada takut-takutnya tuh orang. Lihat aja, dalam 2 jam, senyum sombong lo itu bakal berubah jadi neraka. Diberitahukan kepada penumpang dengan tujuan Los Angeles harap segera menuju counter check-in. Pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Akhirnya... Nona Nadine Kalista. Hey kid. Anda dilarang pergian ke luar negeri, dan saat ini Anda ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik, pengancaman, dan percobaan pembunuhan. Anda sudah beberapa kali mangkir dari panggilan pengadilan. Dengan sangat terpaksa, kami harus membawa Anda secara paksa. Tidak mungkin, ini gak benar, saya gak bersalah. Inilah rekaman pengakuan Nadine Kalista yang kami dapat dari sumber terpercaya. Gue Nadine Kalista, cewek yang pernah diinjak tapi sekarang balik buat injak balik. Nyari tahu tentang hubungan mereka, kecil. Gue bahkan pernah ke Jepang buat sabotase proyek Xavier. Dan lo tahu video skandal yang sempat viral kemarin? Itu hasil kerja gue. Sayangnya Xavier masih bisa lolos. Bawa dia sekarang. Dan kalau Anda melawan, saya tidak akan segan bertindak lebih tegas.